Baiklah, di sini kita akan bikin tutorial penggunaan Word. Yang pertama yaitu pembuatan tabel. Kita pergi ke Insert, lalu tekan tabel, kemudian atur tabel yang kita butuhkan. Kalau di sini saya contohnya mengambil 3 ke samping, 3 ke bawah. Yap, contohnya seperti. Yang kedua yaitu format text shortcut. Kita sudah memiliki teks, kemudian kita blok, kita kasih Ctrl B untuk menebalkan, Ctrl I untuk memiringkan, dan Ctrl U untuk memberi garis di bawah teks, seperti contoh yang ada di video ini. Yang ketiga yaitu header dengan logo. Kita pergi ke Insert, pilih Feature, kemudian kita pilih download logo yang telah kita download, lalu tekan Insert, kemudian kita gambar yang muncul dan kita dapat mengatur ukuran yang kita butuhkan. Untuk menghilangkan garis di bawah gambar, kita pergi ke Insert, lalu tekan U garis bawah, maka garisnya akan hilang seperti contoh yang ada pada video. Yang keempat yaitu mengatur teks di sekitar gambar. Kita pergi ke Insert, ambil Feature, kemudian ambil gambar yang telah kita download, kemudian tekan Insert, gambarnya akan muncul. Terus kita sesuaikan ukuran gambar sesuai yang kita butuhkan, kemudian ketik teks yang ingin kita kasih di sekitar gambar. Setelah itu kita klik gambar, kita klik kanan, kita pilih Word Text, kemudian Secure, kemudian kita dapat mengatur di mana akan kita letakkannya gambar seperti contoh di video ini. Yang kelima itu berkolaborasi dengan komentar. Pertama kita pergi ke review, lalu tekan new comment, lalu di sana muncul kita dapat mengomentari apa yang ingin kita komentari. Setelah itu kita kirim, maka nanti ada gambar pesan di sebelah kanan teks seperti video ini. Yang keenam yaitu alignment paragraf. Kita sudah mempunyai paragraf, kita pergi ke home, kemudian kita blok paragraf tersebut, kemudian kita klik yang ada di bagian paragraf, kita ambil rata kiri kanan. Untuk merapikan teks, kita blok teks yang akan kita rapikan, kemudian kita klik rata kiri kanan. Maka di sini kita dapat melihat perbedaannya. Selanjutnya membuat daftar bernomor. Pertama-tama kita buat dulu seperti contoh yang ada di video ini. Kemudian kita pergi ke paragraf, kita klik, kemudian kita blok angka 1, kemudian kita klik lagi, kemudian kita ngambilnya delete no number format, kemudian kita ketik angka di depan angka 1 tersebut, lalu kita tekan OK. Maka secara otomatis dia akan lanjut ke bawah seperti yang ada di video ini.
Kalau seandainya kita ingin mengganti 1 menjadi 2, kita blok, kemudian kita pergi ke tempat tadi, ke paragraf, kemudian kita ambil the line yang format paragraf, kemudian kita tukar yang 1 itu menjadi 2, maka dia secara otomatis akan tertukar menjadi 2. Selanjutnya itu convert to PDF, kita pilih file, kita save as file yang mau kita simpan, kemudian klik dokumen, kemudian kita cari PDF, kemudian kita sesuaikan size-nya, kemudian klik save, maka file Anda akan membentuk PDF.
Yang pertama yaitu membuat grafik batang. Nah, pada tampil di atas blok, lalu klik sesuaikan dengan yang dicontohkan, lalu pilih grafik sesuka kriteria yang kalian inginkan. Yang kedua yaitu format dalam bentuk persentase. Langkah pertama, blok tabel yang ada pada gambar, lalu klik insert dan pilih charts, lalu kalian pilih diagram lingkaran, lalu kalian sesuaikan dengan selera dan ikutkan contoh tutorial yang ada pada di atas. 3. Short data multikolom. Pertama, pilih data yang ingin digunakan, lalu klik data, lalu klik sort, dan urutkan datanya sesuai yang diinginkan. Lima, SUMIF bersyarat. Pada total per toko, ketik sama dengan SUMIF, lalu klik di range tokonya, lalu klik toko pada sebelah total per toko dan klik harga dan tekan enter, maka hasil dari SUMIF itu akan keluar. Begitupun selanjutnya. Yang keenam, ada Free-Spanes untuk navigasi. Langkah pertama, blok judul pada tabel, lalu klik view dan klik Free-Spanes dan sesuaikan dengan yang kalian inginkan. 7. Rumus dasar VLOOKUP. Nah, pada contoh tabel di atas, ketik sama dengan VLOOKUP, lalu blok kode pada tabel di atas, lalu pada tabel bantu juga di blok, lalu kalian bisa tekan enter atau sesuaikan dengan contoh yang ada pada contoh di atas dan hasilnya akan keluar. Selanjutnya, data validation dropdown. Pada contoh di atas, teman-teman bisa melihat ada tabel. Pada nama barang, klik data lalu klik kolom dan sesuaikan dengan tutorial yang telah diletakkan di contoh. Dan pada harga, gunakan rumus VLOOKUP sesuai contoh sebelumnya, maka hasilnya akan keluar.